Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kisah sahabat Nabi meneladani kemuliaan penghuni surga. Nah, sebelumnya kita telah membaca buku berjudul Abu Bakar As-Siddiq, Sahabat Setia yang ditulis oleh Erlina Zaci. Nah, sebelumnya kita sudah membaca ya teman-teman dari halaman 3 sampai halaman 15. Nah, di sana sampai diceritakan tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dalam membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam. Termasuk Abu Bakar menolong Bilal bin Rabah. Nah, kita lanjutkan ya, sekarang di halaman 16. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Nah, Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah tak akan mudah, karena pastinya orang-orang kafir Quraisy akan menghalanginya. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Jadi Rasulullah menyiapkan Abu Bakar untuk membantunya, dan Abu Bakar menyiapkan orang-orang untuk bisa membantu perjalanan Rasulullah. Mulai tadi menyewa penunjuk jalan, menyuruh penggembala kambing untuk membawa kambing sehingga susunya bisa diminum oleh Rasulullah, dan lain sebagainya, termasuk nanti bantuan Asma. Nah, saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke Gua Thur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saat di perjalanan ya, Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk beristirahat bermalam di Gua Thur. Tujuannya selain untuk beristirahat juga untuk mengelabui orang-orang kafir supaya tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Jadi pada saat Rasulullah tidur, kaki Abu Bakar digigit oleh ular. Tetapi Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah karena saking sayangnya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Nah, saat kesakitan, air mata Abu Bakar menetes dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Mukjizat Rasulullah membuat kaki Abu Bakar saat itu langsung sembuh. Masya Allah. Suatu kali lain, ya Rasul, Abu Bakar berkata, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum kafir Quraisy bila mereka ketahuan. Nah, ini terjadi saat di persembunyian orang-orang kafir itu melewati Gua Thur. Nah, hampir saja Rasulullah dan Abu Bakar terlihat, tetapi Rasulullah menenangkan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkan. Dan Allah buktikan ya, bahwa Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar dengan memerintahkan laba-laba untuk memintal benang-benang rumah laba-laba itu di pintu gua. Sehingga para orang kafir Quraisy ini menganggap bahwa mulut gua ini tidak pernah dimasuki oleh manusia.
hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tala'al badru alaina. Nah, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Jadi para sahabat-sahabat yang lain itu telah hijrah terlebih dahulu ke Madinah atas perintah Rasulullah. Nah, tertinggallah beberapa orang, termasuk ada Abu Bakar, Rasulullah, Ali, dan lain-lain. Nah, saat kemudian Rasulullah dan Abu Bakar tiba, sahabat yang terlebih dahulu hijrah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sukacita. Di antaranya ada kaum Ansar yang memang penduduk asli Madinah dan juga kaum Muhajirin, kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Semuanya menyambut Rasulullah dengan sukacita. Nah, di situ Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Kenapa Umar berkata seperti itu? Karena sahabat banyak sekali ya, tetapi yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani hijrah Rasul hanya Abu Bakar. Itu membuktikan bahwa Abu Bakar ini memiliki keutamaan dibanding sahabat yang lain. Abu Bakar ini lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan sahabat yang lain. Dan Rasulullah menganjurkan Umar bersedekah agar Umar juga memiliki keutamaan. Nah, saat mendengar anjuran Rasulullah, Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya. Sedangkan Abu Bakar memberi semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Nah, saat beliau sakit, satu-satunya orang yang diminta untuk menjadi imam adalah Abu Bakar. Itu juga membuktikan kemuliaan Abu Bakar dibanding sahabat yang lainnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam. Karena dia menangis sesenggukan, hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Jadi sholatnya Abu Bakar mengimami sahabat yang lain begitu khusyuk, begitu lembut hati Abu Bakar, sehingga saat membaca ayat Al-Quran, beliau sampai menangis. Kemudian tibalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat sangat berduka. Selanjutnya, para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah hadis yang menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan yang disebutkan pertama kalinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selain memang tadi begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, adik-adik solih dan solihah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu. Agar kita dicintai, pastikan kita selalu berusaha untuk meneladani sikap-sikap dan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian teman-teman, pembacaan buku kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Demikian, jazakumullah khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.